Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Joko Iskandar, dosen dari program studi S1 Informatika Universitas Bhinneka PGRI dan NUPTK 6547758659130122. Bidang keahlian saya adalah ilmu informatika. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen pada instrumen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Algoritma Pemrograman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester pertama pada program studi informatika dengan kode mata kuliah INF 2461301. Mata kuliah ini memiliki beban sebesar 3 SKS yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini juga sudah didukung dengan buku ajar yang saya susun bersama rekan dosen prodi untuk membantu mahasiswa mendapatkan materi yang lebih detail. Juga terdapat hasil penelitian terkait algoritma yang terintegrasi ke dalam mata kuliah. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan delivery, interaksi, dan assessment yang berpusat kepada mahasiswa. Strategi delivery atau penyampaian materi dilakukan secara luring dan daring. Secara luring yaitu melalui tatap muka langsung di kelas, sedangkan secara daring melalui LMS yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen melalui laman Fileun.ubi.ac.id. Materi perkuliahan, RPS, serta tugas juga dapat diakses melalui LMS. Selanjutnya, strategi interaction, yaitu interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Interaksi ini dilakukan melalui kegiatan diskusi, demonstrasi, studi kasus, atau pemecahan masalah, yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian, strategi asesmen atau penilaian. Penilaian dilakukan secara kontinu yang berkelanjutan, baik melalui penugasan individu maupun kelompok, partisipasi aktif dalam diskusi, proyek sederhana, serta ujian tengah dan akhir semester. Penilaian ini dirancang untuk mengukur pemahaman, keterampilan, dan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Adapun deskripsi mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar mengenai konsep suatu algoritma, serta teknik perancangan algoritma dan implementasinya ke dalam suatu bahasa pemrograman. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah secara sistematis dan efisien dengan pendekatan algoritmik. Adapun ruang lingkup mata kuliah algoritma, yaitu konsep dasar, sasi program, struktur data dasar, pemrograman berorientasi masalah, penerapan algoritma dalam bahasa pemrograman, praktik pemrograman yang baik. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini, CPL 03, yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan berbagai algoritma untuk memecahkan masalah. CPL 08, yaitu kemampuan untuk mengimplementasikan kebutuhan komputasi dengan mempertimbangkan berbagai metode dan algoritma yang tepat. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep algoritma. Yang kedua, mahasiswa memahami tipe data, operator, input dan output dalam algoritma. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma sequence, selection, dan repetition untuk menyelesaikan masalah komputasi. Yang keempat, mahasiswa menguasai sintak dan struktur bahasa pemrograman tertentu. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi solusi algoritma yang telah dibuat. Adapun komposisi penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, proyek 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Demikianlah pengantar dari saya terkait mata kuliah algoritma pemrograman untuk mahasiswa program studi S1 Informatika Universitas Bhinneka PGRI.
Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkron, yaitu tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Siap. Baik, pada hari ini, pada pertemuan kedua, kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang algoritma. Sebelum itu, saya absen dulu teman-teman yang hadir. Yang pertama, Ahmad Fatur Rahim. Hadir, Pak. Ahmad Jatiatul. Hadir, Pak. Salimah. Hadir, Pak. Dilamita. Hadir, Pak. Natasha. Hadir, Pak. Amartia. Hadir, Pak. Muhammad Fikri. Hadir, Pak. Dina. Hadir, Pak. Baik ya, terima kasih sudah hadir semua. Baik teman-teman, pada hari ini, pada pertemuan kedua ini kita akan menjelaskan kedua ini capaiannya sebagai berikut. Yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik algoritma. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyajikan algoritma dalam notasi deskriptif. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyajikan algoritma dalam bentuk flowchart. Dan terakhir, mahasiswa mampu menyajikan algoritma ke dalam notasi pseudocode. Sebagai bahan referensi dan sudah Bapak unggah dalam LMS, silahkan teman-teman nanti unduh dan pelajari. Di antaranya ada dari formen Bapak dan teman-teman yang telah dibuat. Sebelum kita mulai ke materinya, sejauh mana teman-teman memahami tentang algoritma? Barangkali ada yang mau memberikan tanggapannya? Ayo, Pak. Silahkan, siapa nih? Menurut saya, algoritma itu adalah suatu langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, ada lagi? Silakan, Ahmad. Menurut saya algoritma itu adalah fondasi atau langkah awal dalam pemrograman. Oke, langkah atau fondasi ya, langkah-langkah sistematis, fondasi. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Saya, Pak. Silakan, Reza. Algoritma itu seperti panduan atau instruksi yang harus diikuti secara berurutan. Panduan atau instruksi ya. Baik, mari kita bahas kembali tentang apa itu algoritma ya. Jadi algoritma itu adalah urutan logika ya, langkah kerja untuk memecahkan masalah. Jadi di sini ada urutan ya kan, ada langkah kerja, ada juga pemecahan terhadap masalah. Nah, biasanya algoritma itu juga digunakan untuk memecahkan atau langkah-langkah dalam masalah pemrograman ya. Untuk lebih memahami terkait dengan algoritma, di sini ada sebuah kasus nih ya. Seperti yang terlihat di gambar ini ada sebuah case gitu ya, sebuah masalah nih. Di mana di sini ada dua buah gelas A dan gelas B. Gelas A itu berisi air hitam atau air kopi dan gelas B itu berisi air jeruk. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kita menukarkan isi dari gelas A ke gelas B dan isi dari gelas B ke gelas A. Silahkan teman-teman coba pikirkan bagaimana caranya sih kita menukarkan nih isi dari gelas A ke gelas B dan sebaliknya gelas B ke gelas A, gitu ya. Nah, silahkan ada yang mau mencoba menjawabnya? Ada? Ada, Pak. Saya. Oh, silakan, sama. Saya izin menjawab, Pak. Oke. Jadi dalam pertanyaan itu, bagaimana kita menukarkan isi gelas A ke gelas B, yaitu dengan menambahkan satu gelas kosong dengan ukuran yang sama dan volume yang sama. Jadi gelas itu nanti saya berikan nilai dengan huruf C. Jadi dalam perpindahan itu kita pertama-tama memindah cairan kode A ke kode C. Kemudian setelah dipindahkan maka gelas A kan kosong. Jadi setelah itu dari gelas B itu dipindahkan ke gelas A. Kemudian dari gelas C tersebut itu nanti isinya dipindah ke gelas B. Jadi ada penukaran antara gelas A dan gelas B. Jadi seperti itu, Pak. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Amar. Baik ya, betul sekali Mas Amar ya, dan untuk teman-teman semuanya. Untuk menjawab
solusi ini, bagaimana caranya kita menukarkan dua isi dari dua gelas ini, maka kita harus menambahkan apa? Gelas kosong. Sebagai apa? Sebagai tempat penampungan sementara. Kan tidak mungkin kita langsung menukarkan dari A ke B ke A kan? Pasti akan bercampur. Nah, sehingga kita perlu yang namanya gelas kosong. Yang tadi bilang sama ada gelas C. Nah, kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini jadi dari gelas A nanti akan diisi ke gelas C, maka gelas A kosong. Nah, dari gelas B nanti akan terisi ke gelas A. Dan dari gelas C ke gelas B. Sehingga isi dari masing-masing gelas ini tertukar, gitu ya. Nah, ini adalah urutan, ya nggak? Ya. Kalau nggak berurut, bisa nggak tertukar seperti ini? Tidak mungkin kan? Nah, urutannya apa? Yang pertama ya kita harus menyiapkan gelas yang kosong. Berikutnya kita harus menuangkan dari mana? Dari A ke C, kemudian dari B ke A dan C ke B. Nah, ini adalah urutan atau langkah kerja untuk mencari atau untuk menyelesaikan sebuah masalah, gitu ya. Baik, selanjutnya ini kita bahas tentang karakteristik atau ciri dari sebuah algoritma. Jadi algoritma itu yang pertama harus memenuhi unsur yang namanya apa? Finiteness. Finiteness itu apa? Itu algoritma itu harus memiliki akhir, ya kan? Atau jumlah langkahnya terbatas. Harus ada akhirnya. Misalkan kita dalam membuat sebuah program ya pasti harus ada yang namanya akhirnya. Nggak mungkin program itu tidak ada akhirnya atau nggak jelas. Kemudian yang berikutnya, karakteristik algoritma itu harus definiteness, ya. Definiteness itu adalah algoritma itu harus jelas dan tidak ambigu, gitu ya. Harus clear gitu. Kemana setelah ini, proses ini kemana dan seterusnya itu harus jelas. Yang berikutnya, karakteristik algoritma itu ada input dan output. Ada nilai yang dimasukkan dan ada hasilnya atau outputnya. Ada input dan output. Yang berikutnya, algoritma itu memiliki unsur effectiveness, gitu ya. Harus efektif, gitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak efektif, ya artinya akan menambah masalah baru, gitu ya. Nah, ini adalah karakteristik dari algoritma. Yang pertama adalah finite, yang kedua definite, yang ketiga input output, dan yang keempat itu efektif. Dari sini barangkali ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, silakan gimana Pak? Saya ingin bertanya Pak, salah satu karakteristik algoritma itu kan harus memiliki titik awal dan juga titik akhir. Nah, kalau algoritma itu terus berulang seperti dalam perulangan atau looping, apakah itu masih memenuhi syarat sebagai algoritma? Nah, bagus ya pertanyaan dari Dion ini. Coba bayangkan oleh teman-teman, sebuah algoritma, prosedur. Kan tadi algoritma itu harus ada akhir, ya kan? Ya. Contoh kasusnya dalam perulangan, ya kan? Berulang kan? Terus dia melakukan perulangan. Dalam perulangan itu ada titik akhirnya atau tidak? Ada atau tidak? Pasti ada, ya kan? Kenapa? Di dalam perulangan juga ada batasnya. Berapa kali? Contoh misalkan pencarian menggunakan metode bubble sort, gitu ya. Misalkan kita akan mencari sebuah nama, misalkan ini namanya Dion, di dalam data yang banyaknya 1000, ya kan? Dengan teknik bubble sort kan itu akan dicari secara berkelanjutan kan? Dari data ke 1, kedua belum ketemu, diulang lagi, ketiga, keempat, dan seterusnya. Setelah ketemu akan berhenti. Jadi artinya walaupun berulang gitu ya, Dion ya, tetap ada yang namanya akhirnya, hasilnya, iya kan? Nah, paham sampai sini, Dion? Paham Pak. Nah. Baik, berikutnya, nah ini tentang notasi atau penyajian algoritma. Jadi sebuah algoritma itu bisa disajikan dalam beberapa notasi atau bentuk ya, atau model. Nah, di sini ada 3 notasi atau penyajian algoritma. Yang pertama itu adalah
penyajian secara deskriptif, yang kedua itu secara flowchart, dan ketiga dengan pseudocode. Nah, dengan deskriptif atau narasi itu sebuah algoritma diuraikan melalui narasi atau kalimat-kalimat bahasa deskriptif gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu penyajian algoritma dengan flowchart, yaitu menggunakan simbol atau diagram ya, diagram alir. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu dengan pseudocode, yaitu algoritma yang disajikan menggunakan bahasa pemrograman terkait dengan notasi algoritma secara deskriptif. Yang pertama ya, ini terkait dengan bahasa pemrograman atau dalam dunia komputer ya. Pertama itu harus ada judul gitu ya. Jadi di dalam algoritma deskriptif itu harus ada judul yang jelas nih. Ini merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi algoritma tersebut. Nah, biasanya setelah judul itu ada yang namanya deklarasi gitu ya. Di dalam matematika penjumlahan misalkan ya, penjumlahan dua buah bilangan A dan B. Berarti deklarasinya berarti ada bilangan A dan B gitu ya. Kemudian deskripsi. Nah, deskripsi ini yaitu tadi penjelasannya. Penjelasan dari algoritma tapi secara narasi gitu ya, secara deskriptif yang menjelaskan urutan atau uraian langkah-langkah kerjanya begitu ya. Nah, ini misalkan contohnya ini adalah algoritma yang kedua, yaitu notasi flowchart, yaitu algoritma yang digambarkan dalam sebuah simbol atau diagram alir. Jadi flowchart ini merupakan penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis gitu ya. Bagan yang memperlihatkan tahapan dari suatu program dan hubungan antar proses beserta penyataannya. Nah, ini penjelasan tentang algoritma flowchart gitu ya. Nah, ini beberapa simbol-simbol nih. Nah, simbol arus diantaranya adalah gambar panah atau flow line gitu ya, yang menunjukkan arah aliran atau penghubung antar proses atau prosedur. Yang berikutnya itu adalah on-page connector atau gambarnya lingkaran, yaitu simbol masuk atau keluar prosedur dalam lembar halaman yang sama. Itu maksudnya gini, kalau misalkan flowchartnya itu sangat kompleks gitu ya, kan nggak cukup nih kita menggambarkan mulai sampai akhir misalkan, harus menyambung kembali tetapi dalam halaman yang sama. Maka untuk menghubungkannya itu dengan gambar lingkaran itu atau on-page konektor. Tetapi kalau misalkan dua halaman gitu ya, flowchart satu di halaman satu, kemudian diteruskan ke halaman kedua, berarti kan beda halaman. Nah, kita gunakan offline konektor, yaitu simbol masuk atau keluar prosedur dalam lembar halaman yang berbeda ya. Berikutnya simbol proses ya. Nah, di ini silakan perhatikan ada beberapa simbol proses. Yang pertama itu adalah terminator atau terminal. Ini yang menunjukkan permulaan atau akhir dari prosedur atau sebuah program. Jadi kalau misalkan kita mulai sebuah algoritma, maka diberikan simbol terminal atau terminator ya. Kemudian berikutnya ada proses yang digambarkan dengan persegi kotak gitu ya, segi 4 gitu. Ini menunjukkan sebuah proses atau pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Kemudian ada lagi itu seperti belah ketupat gitu ya, atau simbol dari decision atau keputusan, yaitu untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Dan yang terakhir itu ada predefined ya, proses menjalankan subprogram fungsi prosedur. Selanjutnya yang ketiga itu simbol input dan output. Di antaranya ada input output data gitu ya, yang digambarkan dengan simbol lingkaran genjang. Ini menunjukkan sebuah proses input atau output data, parameter ataupun informasi. Kemudian ada juga dokumen ya, gambarnya seperti itu yang simbol yang menyatakan input berasal dari sebuah dokumen yang dalam bentuk kertas ataupun output yang dicetak ke kertas gitu ya. Kemudian ada punch card, simbol yang menyatakan bahwa input dari kartu atau output ditulis ke kartu gitu ya. Nah, itu adalah simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart. Ini yang sebagian, itu masih banyak lagi simbol-simbol yang lainnya. Ini yang umum yang sering kita gunakan.
Ini contoh dari notasi flowchart gitu ya. Ini contohnya notasi flowchart ini. Jadi kita awali dengan start, kemudian input, alas, dan tinggi. Ini flowchart apa ini? Luas, segitiga gitu ya. Nah kemudian prosesnya apa? Yaitu luas sama dengan setengah alas kali tinggi, dan outputnya itu luas. Selesai. Nah misal di sini saya akan coba berikan contoh lain, misalkan ya. Contoh lain di sini misalkan kita buat flowchart ini luas persegi panjang misalkan ya. Luas persegi panjang. Baik. Misalkan di sini kita akan buat sebuah algoritma yaitu tentang luas persegi panjang gitu ya. Nah, apa dulu yang kita buat? Mulai dulu gitu ya. Kita buat di sini mulai gitu ya. Nah, setelah mulai, selanjutnya apa? Input gitu ya. Nah, gambarnya apa? Jajar. Apa yang kita inputkan? Kalau luas persegi panjang, panjang dan lebar gitu ya. Setelah kita inputkan, proses berikutnya prosesnya apa? Yaitu luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar ya. Selanjutnya apa? Output luas dari persegi panjang. Sudah? Apa ada lagi? Selesai gitu ya. Di sini selesai. Nah, ini adalah contoh algoritma flowchart dari luas persegi panjang. Jelas di sini ada apa? Ada awal dan akhir ya. Ada finite ya. Jelas akhirnya. Kemudian juga ada input dan output. Inputnya mana? Panjang, lebar. Dan outputnya hasil dari luas itu sendiri. Gitu ya. Kemudian ada proses. Prosesnya itu menghitung luas persegi panjang yang didapat dari panjang dikali lebar. Baik, biar meyakinkan gitu ya, barangkali yang bisa membuat algoritma di sini coba luas lingkaran. Silakan, ada yang mau maju? Bagaimana cara membuat algoritma flowchart dari luas lingkaran? Oke, silakan. Coba Mas. Mulai. Coba jelaskan Mas. Jadi ketika kita ingin membuat algoritma tentang menghitung luas lingkaran, yaitu kita dari mulai notasi mulai, yaitu kemudian kita memasukkan tentang input, bahwasanya dalam mencari luas lingkaran itu kita membutuhkan jari-jari lingkaran, di mana jari-jari itu diambil dari diameter lingkaran yang dibagi dua. Kemudian dari setelah mendapatkan inputan, kita melakukan proses, di mana luas lingkaran ini kita menggunakan rumus 3,14 dikali jari-jari pangkat 2. Kemudian kita menghasilkan luas lingkaran, kemudian selesai. Seperti itu Pak. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, terima kasih ya Mas Ahmad, dan ini betul sekali. Kita lanjutkan kembali. Yang terakhir ya, itu adalah notasi. Nah, yang terakhir itu adalah notasi atau penyajian algoritma dengan pseudocode. Nah, pseudocode itu adalah sebuah algoritma yang dituliskan dalam bahasa pemrograman ya. Mungkin teman-teman pernah gitu ya mendengar bahasa pemrograman apa saja? PHP, ya kan? Apalagi? Java,
Python gitu ya. Dan nanti minggu depan kita akan melanjutkan materi ini dengan salah satu bahasa pemrograman yang kita pelajari itu menggunakan bahasa Java gitu ya. Nah, ini penjelasan dari algoritma pseudocode. Jadi pseudocode ini merupakan algoritma yang dituangkan ke dalam sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Umumnya notasi pseudocode ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara umum dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Kemudian supaya notasi pseudocode dapat dimengerti oleh komputer, maka harus diterjemahkan ke dalam sintak bahasa pemrograman tertentu, gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Contoh dari algoritma pseudocode. Melanjutkan dari contoh menghitung luas segitiga. Nah, di sini judulnya adalah menghitung luas segitiga. Kemudian ada deklarasi. Deklarasinya sama, yaitu luas, alas, tinggi. Kemudian deskripsinya di sini langkah-langkahnya ada 2 input. Input apa? Yang pertama alas ya, dalam kurung berarti ada value-nya, ada nilainya. Input alas, kemudian input tinggi, lalu ada proses luas. Nah, tanda panahnya kebalik, itu menunjukkan bahwa luas ini didapat dari apa? Alas dikali tinggi bagi 2 gitu ya. Jadi simbolnya ke kiri gitu ya. Kemudian output atau luas. Nah, itu adalah notasi-notasi dari algoritma ya. Yang pertama apa? Dengan cara apa algoritma notasinya? If. Yang kedua flowchart. Yang ketiga gitu ya. Nah, jadi ada 3 notasi. Kita lanjutkan nih, misalkan ada sebuah soal memeriksa bilangan bulat positif atau negatif. Nah, bagaimana algoritmanya secara deskriptif, flowchart dan pseudocode-nya, gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini jawabannya untuk deskriptif, ya. Di sini ada judul, ada deklarasi dan ada deskripsinya. Nah, untuk judulnya yaitu memasukkan sebuah bilangan dan memeriksanya positif atau negatif. Kemudian kita deklarasikan bilangan bulat. Lalu deskripsinya kita awali dengan mulai gitu ya. Kemudian masukkan bilangan. Kemudian tahap berikutnya adalah prosesnya. Jika bilangan lebih dari 0, maka tampilkan bilangan bulat positif. Kalau misalkan kurang dari 0, maka tampilkan bilangan bulat negatif. Lalu yang flowchart-nya seperti ini. Kita awali dengan start, mulai ya. Kemudian ada inputnya bilangan. Kemudian ada proses decision atau pemilihan nih, bilangannya lebih dari 0 atau tidak gitu ya. Kalau misalkan lebih dari 0, maka outputnya apa? Bilangan bulat positif ya. Kalau misalkan kurang dari 0, maka bilangan bulat negatif gitu ya. Kemudian yang disajikan pseudocode-nya seperti apa? Nah, ini program, ada deklarasi dan ada deskripsi seperti ini kurang lebih cara penulisannya. Di sini ada if dan ada else. Nah, nanti kita akan latihan gitu ya menggunakan salah satu bahasa pemrograman minggu depan gitu. Baik teman-teman, materi ini sampai sini gitu ya tentang algoritma ini. Yaitu kita sudah jelaskan tentang karakteristik, pentingnya algoritma, kemudian juga berbagai notasi ya, notasi atau cara penyajian algoritma. Nah, untuk selanjutnya nanti teman-teman jangan lupa untuk menyimak materi lagi yang sudah saya upload di LMS dan juga mengerjakan tugas ya, tugas 1 yang ada di LMS. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.